malam ini kita balik sebentar untuk kita baca kembali beberapa al-kabair atau dosa-dosa besar yang telah dikumpulkan oleh para ulama. Di samping beberapa hal yang sudah kita sampaikan, kita masuki menyangkut dengan durhaka kepada dua ibu bapa. Hal ini penting di saat kita hari ini bermacam pengaruh untuk menggoyangkan daripada kehidupan keluarga. Sementara kita ini berangkat daripada semuanya dari keluarga. Ada ayah, ada ibu. Dan anak-anak kita yang ada dalam asuhan kita hari ini, kita menjadi ayah atau menjadi ibu. Dan kita sudah pernah melewati juga sebagai ayah atau sebagai anak daripada dua orang tua kita. Berkaitan dengan ini, pada satu ketika Allah mengingatkan kepada kita ada 3 hal dalam hidup ini berdasarkan daripada hadis Ibnu Abbas. Ada 3 perkara yang Allah sanding dengan 3 perkara yang lain. Tidak sempurna satu perkara bila tidak diselesaikan perkara yang lain. Yang pertama, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dalam konteks ini, man ata Allah wa lam yuti'ir Rasul lam yuqbal min. Kita pilih satu, taat sekali kepada Allah, tapi kita tak taat kepada Rasul, tidak diterima amalan kita. Tidak dihitung amalan kita. Tidak diperhitungkan iman kita. Tidak boleh memisahkan taat kepada Allah saja, tapi kita tak taat kepada Rasul, maka taat kepada Allah juga tidak diterima, karena kita tak taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul saja tidak diterima, kalau kita tak taat kepada Allah. Ini satu, disandingkan antara taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Duanya baru sempurna. Tak boleh pilih satu, tinggal satu. Yang kedua, firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 13. Allah sandingkan salat dengan zakat. Aqimus salah wa atuz zakah. Di mana salat saja orang tak membayar zakat. Membayar zakat saja tak salat, itu tak sempurna dan tak diterima amalan kita. Jadi tak boleh pilih salah satu. Selalu banyak sekali ayat Al-Quran yang Allah sandingkan hablum minallah wa hablum minan nas, iaitu taat kepada Allah dengan bentuk salat, tapi juga harus taat kepada Allah tunaikan zakat, yaitu hak daripada orang-orang yang sangat butuh perhatian daripada kita. Orang-orang yang menjadi mustahik zakat adalah orang yang butuh perhatian, bukan untuk sanggup membuat dia kenyang, kecukupan, tapi butuh perhatian. Dengan perhatian itulah baru bisa terjadi kesetaraan antara orang miskin dan orang yang punya. Kita lihat, selain daripada amil, itu adalah orang-orang yang tidak ada kecukupan, yang dibutuhkan perhatian sebagai mustahik zakat, yaitu fakir, miskin, mukatab, mu'allaf, sabilillah, fisabilillah, kemudian juga dengan wal gharimin alaih,
orang-orang yang terjerat hutang. Itu disandingkan dua. Salat, hablum minallah, bermunajat kepada Allah, melapor, menyatakan sumpah dan segala macam. Kemudian dalam usaha, bila Allah berikan dalam batas dan kadar tertentu kemampuan kita, berikan curahan perhatian kita kepada orang tak mampu. Sekedar untuk menghilangkan daripada ketimpangan sosial antara si kaya dengan si miskin. Sekedar itu. Dengan zakat mereka memang tidak mandiri hidupnya. Tapi dengan ada pemberian dari orang kaya, standar nisab yang telah ditentukan, itu menunjukkan kita sudah kaya. Orang yang menerima itu dalam batas miskin, maka itu akan bisa untuk saling mendukung. Yang ketiga ini, anishkur li wali walidaik, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada dua ibu bapamu. Disandingkan syukur kepada Allah dengan syukur kepada dua ibu bapa. Disyukur kepada Allah saja, tak syukur kepada dua ibu bapa, lam yuqbal min. Allah tak terima amalan kita. Maka atas dasar inilah Allah menegaskan dalam hadis Rasul, ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtul walidain. Ridha Allah sangat tergantung kepada ridha dua ibu bapa. Sedangkan murka Allah juga sangat ditentukan oleh murka dua ibu bapa. Mengapa? Karena syukur kepada Allah, bersyukur nikmat Allah, karena banyak duit kita banyak sedekah, tapi tak bersyukur kepada dua ibu bapa kita yang ia dijelaskan begitu panjang lebar betapa mereka yang membuat kita menjadi orang ini, hamba menjadi hamba, yang memanusiakan manusia mereka. Mengapa? Karena beban yang Allah berikan sebagai amanah kepada bapa dan ibu adalah beban yang sangat dahsyat. Allah voniskan keberhasilan dan kegagalan seorang anak dalam keluarga akibat daripada kegagalan dan juga kelalaian dan ketidaksuksesan dua ibu bapa dalam membimbing dan menerima amanah ini dalam membimbingnya. Berat sekali itu, Pak. Berat sekali beban kita. Namun imbalan dari berat itu, Allah sandingkan syukur seorang hamba kepada Allah dengan syukur kepada dua ibu bapa. Tidak ada makna guru bagi seorang anak kalau tidak diberikan daripada kekuatan hati dan keyakinan bahwa itu gurumu. Kamu hormati gurumu. Kamu hormati daripada orang yang lebih besar. Kamu sayangi yang lebih kecil. Itu tidak akan lahir sendiri dalam perjalanan anak. Maka Allah vonis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Abawa yuhawwidan wa yunasiran wa mujasiyan. Allah titipkan amanah melalui proses perkawinan. Anak itu lahir dengan disandangkan amanah itu kepada ayah dan ibu. Maka tidak bolehlah lahir tanpa ada yang lengkap dua-duanya. Dengan jalan zina tidak boleh. Mengapa? Dua ibu bapa lah kesuciannya itu yang akan menerima dan membimbing serta menerima amanah itu supaya terus suci. Tidak boleh dua ibu bapa itu membuatnya Yahudi, membuatnya Nasrani, membuatnya Majusi.
Tentu saja dalam kaitan ini panjang pembahasan berkaitan dengan hadis itu. Namun kita tahu apa sih yang disebut dengan durhaka kepada dua ibu bapa itu? Berikut ini mari kita lihat hadis yang diriwayatkan bersumber dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atu nafarin haqqun 'ala Allah alla yadkhulahum al-jannah wa la yuziquhum na'imaha. 4 golongan manusia yang Allah punya hak untuk tidak memasukkan mereka itu dalam syurga dan tidak boleh merasai oleh mereka itu akan nikmatnya syurga. Mudah-mudahan kita agak masuk dari rombongan 4 rombongan tersebut. Ada 4 rombongan, ada 4 kelompok manusia yang mereka itu punya hak bagi Allah untuk tidak boleh masuk mereka dalam syurganya, dan mereka tidak boleh menikmati daripada nikmatnya syurga. Yang pertama, mudamminul khamar. Dan itulah ancaman besar bagi anak-anak kita hari ini. Mudamminul khamar artinya orang yang terus menerus bertahan, berkekalan, berlanjut untuk mabuk-mabukan. Ini menyangkut dengan masalah problema besar hari ini. Dan ini punya masalah ini yang banyak konsep para ahli mencoba menawarkan. Tetapi semakin tinggi juga nilai kemabukan itu yang terjadi kepada hamba, menunjukkan bahwa strategi dan usaha negara yang begitu besar kepadanya rupanya masih lebih dahsyat jalan lain bagi mereka yang ingin untuk menghancurkan umat ini daripada bebas daripada kemabukan itu. Tentu saja dalam kaitan ini yang disebut dengan khamar adalah sesuatu yang mengacaukan otak dan akal manusia. Kalau dibaca di dalam hadis-hadis, dalam ayat, tentu saja istilah-istilah baru yang sifatnya itu tidak licin dan tidak cair. Seperti apa yang kita kenal dengan sabu-sabu, narkoba. Tentu saja apakah itu khamar? Kalau dilihat pada ilatnya sama dengan khamar. Kalau dilihat daripada definisi khamar yang asli dalam penafsiran ayat adalah beda. Ya, adalah zat cair yang diminum bisa memabukkan dan mengacaukan pikiran manusia itu. Tapi lihat dari taklil jauh lebih dahsyat, yang mengacaukan jiwa dengan sesuatu yang kering itu. Sehingga yang berkembang hari ini tidak hanya yang cair, maka dalam konteks ini bila kita kaji kembali kepada kajian para ulama mutaakhirin, para ulama muda yang mencoba untuk mencari illat, bahwa banyak yang berpendapat narkoba, sabu-sabu jauh lebih besar mudaratnya berbanding dengan mudarat khamar. Lebih besar. Sehingga ada yang menghukumi kalau khamar dalam hukum jinayat kita hanya 40 kali cambuk hudud.
Kalau diulang, boleh tambah takzir 40 lagi. 80. Pernah dipraktekkan oleh Umar setelah 40. Karena dia tak berubah, habis itu 40, kemudian takal 40 lagi. Tapi kalau narkoba, itu jauh. Dan para ulama ada mengatakan boleh sampai dengan ia hukuman mati. Dibunuh, dipancung. Karena begitu bahayanya. Persoalan yang terjadi berkaitan dengan ini adalah hari ini banyak yang menghantui anak kita dan berdampak kepada hubungan anak dengan orang tua. Dan susah bagaimana orang tua bisa untuk memberikan keyakinan kepada anaknya bahwa itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan dosa besar yang termasuk kelompok yang Allah tidak akan memasukkannya dalam syurga, dan Allah jangankan masuk, dia pun nikmat syurga pun tak boleh untuk dirasakan. Maka hari ini banyak perhatian kita ke sana, tapi hasilnya sudah. Percuma, sebabnya adalah mudah. Dia ada kecanduan. Kalau sikat gigi dan obat gigi, biaya promosi itu tinggi. Baru bisa laku. Setengah biaya promosi dengan biaya produksi. Tablo dekat ego, tablo ubat ego tak apa. Nyan biaya promosi yang pekap-pekap bina jalan yang nyan taban dengan biaya produksi jidinan. Tamah baru tamahlah kelabah BO. Tapi belum tentu itu laku. Nanti dengan bermacam-macam produk. Tapi ini mudah. Karena promosi itu boleh free. Tapi pasti laku. Promosi supaya laku. Karena khamar, kecanduannya, kalau sudah candu, berikan pre 2 kali aja, 3 kali. Dia nyan. Kantong-kantong ya itu dah. Nyatanya pun dia bilang. Jadi dia promosi bilang menyot ubat ego macam-macam, nyan limon, dia promosi begitu dia. Tapi belum tahu dia dulu. Yang diurus yang pegang mangat gigi petai dia keroi. Nah, baik pegang dengan mangat, baik promosi. Pakai. Karena tidak ada sesuatu kekuatan yang bisa membuat tarik. Jadi kalau ini sudah promosi, pre, enggak apa-apa. Tapi nanti ambil keuntungannya. Dan orang mudah mengambil keuntungan di situ. Kenapa kan? Mudah lagut. Pakai lagut, karena punya kapungau tu, kecanduan, pasti dia beli. Orang yang tidak kecanduan, ambil kesempatan untuk pemasukan dan menjadi jalan ekonomi yang paling mudah. Ini yang pertama. Maka rupanya dalam syariat, dalam hadis Rasul, mudamminul khamar, termasuk kelompok yang ia Allah janjikan tidak akan bisa masuk syurga dan dia tidak bisa menikmati syurga selama tidak ada niat sedikit pun untuk bertaubat daripada itu. Bagaimana bertaubatnya? Satu yang bertaubat, 10 lahir kader lain. Apalagi ini tidak mendapat perhatian daripada semua lini masyarakat. Yang dipikir wang hari ini tak pernah dipikir apa resiko kepada anak-anaknya. Akibatnya lahirlah anak-anak yang durhaka kepada dua ibu bapa, kepada saudaranya. Kelompok yang kedua, wa aklur riba. Kelompok pemakan riba. Ini juga dahsyat sekali ini. Cukup berat. Pemakan riba. Jalan untuk hidup riba. Macam-macam bentuk dicoba untuk dialihkan dan diberikan dengan nama yang bermacam-macam juga. Riba jahiliyah mungkin tidak begitu banyak lagi. Akibat riba jahiliyah,
Sebab iji riba jahiliahnya ndak bak utang pi utang. Utang kemudian berikan tangguh 6 bulan. Sampai tangguh tidak sanggup bayar, maka dia diperpanjang lagi tapi dengan tambah resiko untuk bayar. Punya bayar nama masalah, dah tunda belum nak bayar tapi dengan dari dia tambah becut administrasi tambah lom. Boleh nak dengan bayar silam tambah lom. Tambah lom. Utang 3 juta ke 7 juta tengok dia dah bayar. Karena bayar. Masih lebih bagus. Orangnya dia tanya utang jahiliahnya lebih tolong. Dibantu. Tapi utang tabah barang 2 tahun. Dengan catatan cicil tiap bulan adalah 500,000. Dalam tiap bulan tanggal sekian hanya menggeser multiminit. Di bulan harus ansur sekian. Menyotelat ansur siuro dalam bulannya tambah. Itu yang ikut denda. Kata apa? Denda. Menyobuno nyola 50,000 bayar bak tanggal 10. Bedah tajak tanggal 11. Kena denda. Kerana telat bayar. Padahal rentang waktu untuk bayar itu pertama 3 tahun. Tapi hakikatnya rentang waktu dalam batas-batas tertentu diberikan lebih sebulan ke sebulan. Ansuran. Kamu di tiap bulan ditno ansuran. Tiap bulan ditno tanggalnya jatuh tempoh. Seluruh hari lewat denda. Nyan dendanya nyan dia riba tengok. Ya. Kan bunga ni yang hinan riba. Tapi menyablau dengan kontan 30 juta. Tabah akad. Atau belau dengan tangguh 1 ataupun 1 tahun. Harganya 12 juta. Tapi 1 akad. Barang ini saya jual dengan jalan untuk bayar cicilan atau muajjal dengan batas 1 tahun. Batas 1 tahun itu yang penting tidak lewat 1 tahun, maka bayar berapa hutangnya. Jangan nak riba. Ada macam-macam tabah akad. Jadi hinan beda antara utang muajjal dengan utang riba. Nyan kendendanya ke nya riba. Sama dengan tiap bulan itu tambah. Sama bulan tambah. Asal lebih wadah tambah. Maka terjadilah riba. Yang tambahnya riba. Jumlah jin tu nak denda 2 juta. Dari total hutang 20 juta. Yang riba. Yang jahiliah apa? Nah, tempat nemu hutang orangnya yang tangguh punya lewat wadah ni bayar becut walaupun bantang dalam rentang 2 tahun atau 1 tahun yang hanya kena denda. Kena denda kan? Yang kena riba. Tapi menyemutang belau 3 juta, bayar 3 juta, batas 2 tahun, jangan dah bayar dibayar yang penting baik lewat 2 tahun. Yang sabar. Tapi menyerebi batas sebulan ke sebulan lewat didenda itu sama dengan batas ditno utang ditno bulannya ditno lebih tambah batas bayar atau jatuh tempoh bulanan di situ riba. Yang modelnya lebih berkembang ronyo gelam dengan bermacam-macam hutang lain yang tak makruf. Hari ini tantangan. Ada keinginan untuk menghapuskan riba oleh lembaga-lembaga kewangan syariah. Tantangan sangat dahsyat. Karena mereka yang melihat kepastian. Pertama, orang yang punya duit, lembaga berduit ingin kepastian pada hutang. Sedangkan mudharabah itu ditentukan oleh alam dan kondisi sosial serta bagaimana perkembangan hari demi hari. Yang tidak bisa dianggap pasti.
Kalau mudharabah, punya modal, berikan kepada orang lain, orang itu bekerja dengan perjanjian dari awal, hasil keuntungan untuk dia putar uang itu modal, kemudian keuntungan untuk mereka bersama. Apakah berbandingan 50-50 atau 40-60 atau berapa? Nah, tapi kalau tidak mau mengambil risiko, karena dalam perjalanan 1 tahun atau 1 bulan penting ada rentang waktu untuk dilihat laba atau untung, kecil atau besar. Tapi yang ada ingin kepastian setiap bulan berapa yang harus dikembalikan kepada saya untung. Dan tidak mau oleh sahib uang ataupun orang punya modal itu untuk menerima resiko rugi atau kecil labanya, maka itu jadi riba. Nah, pokoknya setiap bulan kamu berikan bayar kepada saya, keuntungannya adalah 5%. Bak lagi sat, untung mentang. Bekas rugau atau hana, itu terserah kamu. Itu bukan juga mudah. Bahkan etna ni mentang dunia geger. Hingga kita maulah lautak orang katanya. Hanya mai dengar pe ekonomi syariah. Hanya mai dengar pe. Nyan padahal galau. Sehingga ada orang yang merasakan diberikan 1% sebagai bunga itu lebih pasti ketimbang bagi laba. Ini kecuali apa? Makan tak banjir. Mana ikut. Makan yang urung kun lawetnya. Mudah-mudahan berpanjang umur dan bertaubat. Betul? Bank syariah lebih riba daripada bank konvensional. Ijekun begini. Dan pikiran untuk pulih. Hana ingin dia untuk memperbaiki yang sudah berani mengatakan diri syariah untuk betul-betul syariah. Bahkan hari ini menjadi persaingan di dunia pendidikan. Takut menyuruh syariah. Sehingga manajemen syariah itu sendiri yang dianggap itu lemah, tidak ada yang mau untuk bagaimana mendukung, memperbaiki supaya kita nyot baik tajak manajemen daripada manajemen konvensional. Guna manajemen deng-deng nak kerja. Kenapa kan? Petugas-petugas kita keuangan syariah hari ini mungkin belum ada sistem manajemen tersendiri. Jadi bonan syariah begat baca-baca mungkin mantau di dalam yang belum sempurna. Sebenarnya kita harus bersyukur. Sudah ada niat untuk bertaubat secara nasional. Bertaubat secara Aceh. Bertaubat ingin lari daripada riba. Itu satu taubat. Niat mentau. Lantas setelah itu usaha. Orang bank berusaha. Orang modal berusaha. Nasabah berusaha. Truk ngatruk hak Allah. Kena berat saingan. Yang jihad menyamate itu galam truk getanya kaldegakeun orang pendukung riba. Niat teman-teman kebaikan kagebi fala ada Allah. Yang baik tapi eleh ayat Allah. Ana pendapat dalam agama riba itu halal. Tapi mendapat gabeng syariah lebih parah dari konvensional. Kuk berat riba inan gat medih je mentau. Nauzubillah. Semoga mereka yang berkata demikian memantang iman latih. Beda ngo. Taubatnya kan bupah dia syariah. Perjuangan ke sana harus ada. Tidak hanya di dalam konsep syariah tapi sampai manajemennya. Bagaimana untuk bisa bersanding dan bahkan bertanding dengan sistem manajemen Yahudi itu. Tapi ada usaha ke sana. Inilah yang sedih. Maka itu adalah duri yang paling besar intern kita hari ini. Ya. Ada lagi yang pilih juga tak ada. Yang tak banyak pilih Islam. Ya. Sama nak pilih Islam. Untung anak takkan.
menyuruhkan langsung bahawa nena Pak Janu dep bakda ku anak ku dengar nak riba-riba. Menyuruhkan lagi nyanyi mutlai. Tiba nak riba. Nak riba-riba berdua juga deh. Mana ketupu ke raudah Allah anggaman. Halalul bad, haramat riba. Itu masalah apakah ini riba atau tidak, jalan hilahnya terserah. Itu metode. Niat tergetanya untuk pergi dengan riba macam kajian. Niat. Kemudian usaha. Bacut-bacut UBE dalam kapasitas kita masing-masing. Ya. Hana tak perlu memandum dalam. Gimana berkata? Terus tapi ada usaha. Meninggal dia getanya nak sebagai orang dalam perjalanan taubat. Tabang orang yang poh kurang puluh kurang rawa. Ada riwayat dia tu. Seorang hamba kemudian dia tanya kepada seorang ulama, apakah saya diampuni dosa saya oleh Allah? Saya sudah membunuh 99 orang. Menyanyambut kehana ampunan ba Allah. Icok parang tak apa tu. Kapah tutuh. Tutuh dah itu. Beda jalan lain. Apakah? Allah tak pernah. Kalau kamu tidak syirik kepada Allah dan kamu bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampunimu. Alhamdulillah. Beda berangkat. Ya taubat. Kamu berangkat pisah diri daripada dunia yang seperti itu pembunuhan. Kamu berangkat bertaubat ke gunung ataupun ke sebuah desa jauh sana. Ijak taubatnya untuk iji bersadar adanya dan bad day pubut. Buat tengok ra'u mati. Musipat mati. Dawa malaikat. Jih pergepampun pun ana. Akhirnya menyamanan citipat. Tujuan ini nak taubat upulan. Baik berangkat dipulin. Nyan bak tempat mati ji hotel. Lebih tahu kepada tempat yang dia tuju, maka dia orang yang bertaubat. Tapi kalau pada tempat yang ia berangkat, dia belum orang bertaubat. Teruk kenan dipertimbangkan. Ternyata dia lebih jauh, sudah lebih jauh dia lewati dan sudah dekat kepada tempat. Tapi belum sampai kepada tempat yang dia tuju untuk bertaubat. Akhirnya dia disebut orang yang bertaubat. Belum dia lakukan apapun. Baru dalam perjalanan untuk taubat. Taubat ini juga bisa diperbandingkan ke sana. Menyangkut dengan riba tadi. Yang kedua. Yang ketiga adalah wa aklu malal yatim dulma. Makan harta anak yatim secara zalim. Yang boleh makan harta anak yatim, Allah mengatakan, apabila kamu dalam keadaan susah, fakulu bil ma'ruf. Ya. Jadi boleh makan dengan jalan yang ma'ruf. Jangan kamu makan harta anak yatim secara zalim. Yang ma'ruf. Yang pertama, kalau kepepet sekali kita tak timbang harta anak yatimnya, cok ataji bacut dengan niat untuk kupul olam. Tak cok kepentingan pribadi untuk kubayar. Atau ambil dengan niat bahawa kita berutang dan satu saat akan kita bayar di saat kita mampu. Bunuh cok tiat untuk tulang. Dan tak minta. Yang kedua, ambil sekedar ongkos ujrah misil daripada usaha yang kabeh datang. Ya. Yang kebanyakan yang cok laju karena ji mentong ubud untuk raya kubilain yang katanya anak saudara tu. Tanya dalam keluarga kalau kenyan ni. Haji no metaji na taji hana taji mentong ubud kan lon cip itu mikir ino na taji cok yo taji lah. Dah kalau tanya cip mikir entah ada raya ji ataupun untuk ada hana dia taji, tajuk dak tanya tu mah. Tang-tang dia katanya panjang dah umur tu. Galam tak temeng pajuh walau tu pajuh taji nak mati dah. Kapan dia bayar dia?
Maka selalu saya katakan berkaitan dengan masalah ini. Secara zalim seperti apa? Yang pertama, jangan kamu makan harta anak yatim, kamu gabung dalam hartamu. Yang kamu tidak jelas siapa besar harta anak yatim dengan hartamu yang kamu makan itu, apakah dia terlebih atau tidak berjelas. Allah selalu ingat perhatiannya segala mengepegang harta anak yatim satu-satunya dari warisan orang tuanya. Gekun yatim kerana meninggal ayah. Ayah je meninggal. Menyamati mak je, dia yatim itu walinya ayahnya. Dikelola oleh ayah, ada tanggungjawab. Tapi hak dia dari mamaknya, ayahnya adalah sebagai wali anak yatim. Wali dari harta anaknya. Mentang-mentang kita tanya ya, anak kita yang kecil kita tanya ya je, ya izin nak pusaka apa mak? Sebagai seorang anak kecil. Pusaka apa mak yang kita tanya ya api hanya mendalimi hak dia. Hak je tadi. Hak tanya. Yang kita tanya B itu sudah kewajiban. Apalagi kalau meninggal ayahnya. Harta anak yatim tetap sekecil apapun orang tuanya ada hak untuk dia kepada anaknya. Maka tradisi kita hari ini menyonak anak yatim juga pusaka. Boleh jampu inan pajuh baju apa. Atau raya tanya mak ayah lon roje meninggal mak de mana tinggal siapa boleh apa panel lah. Ku ibu ke, ku pasikulah ke, ku belah bajet ke. Padahal Allah bukan begitu mengatakan iza anastum. Bila kamu melihat dia sudah cerdas, pandai, maka kembalikan olehmu fadfa'u amwalahum, serahkan harta mereka. Fashidu alai, mesati pegah ba orang, ini saya kembalikan harta dia. Ho habis, paduk habis, kepul saja. Lagian yang riudah Allah. Tanya apa pun. Maka hati-hati dalam keluarga kita bila ada anak yatim. Lebih-lebih anak yatim rawat tu. Adik tu. Ataupun anak tu. Walaupun dia mentui. Ataupun anak abuah tu. Ada mereka. Nyan dan masuk kelompok orang yang tidak bisa dapat syurga dan bertemu nikmat daripada nikmat syurga itu. Yang terakhir inilah. Walaqilil walidai. Illa ayyatubu. Orang yang durhaka kepada dua ibu bapa kecuali mereka mau bertaubat. Maka dalam kaitan inilah pernah dalam sebuah dialog ditanya ya mata dan ada pada satu ketika bersabda Nabi, anta wa malika di abika. Kemudian wasuila ka'abil akhbar an uquqil walidai mahwa. Ada yang bertanya ya kepada Ka'ab bin Akbar tentang apa itu durhaka kepada dua ibu bapa. Mahwa uququl walidai. Puada yang kekenyan. Bagaimana bentuknya bahwa kita durhaka kepada dua ibu bapa. Jadi, qala san itu berjawab oleh Rasulullah. Wa iza aqsama alaihi abuhu wa ummuhu lam yubir qismahuma. Yang pertama, orang yang durhaka kepada dua ibu apabila mendapat bagian atasnya dari ibunya atau bapaknya, ia tidak berbuat baik terhadap bagian dari keduanya yang diberikan kepadanya. Yang durhaka. Bila nagebi tanya bagian diulun syik itu. Katuk atas Aisyah. Gejuk di patu. Geblau ke tangan. Gejuk di kula, bayar kos, gejuk bayar macam-macam. Itu bagian yang gebi dia urunci.
lebih-lebih katanya kau lewat daripada batas pendidikan yang wajib atau urunsi. Tapi dia tidak mau berbuat baik atas bagian yang diberikan oleh orang tuanya. Dia durhaka. Ni mana katanya orangnya. Dia fikir dapat upah aja pula. Tajuk peng ke jajan, iam cewek. Kan? Iam cewek kan? Tajuk Honda untuk jaga kuliah, icok Hondanya ya balap. Yang anak-anak boleh. God Honda tajuk iplau. Jilap krek-krek. Pupung-pupung kata. Tajuk Honda ngaji ia kuliah ipu yang cewek. Yang durhaka mana dia? Dia amanah pada dua orang tuanya. Ada beberapa lagi. Dalam hadis ini penjelasan kita lanjutkan pada pertemuan lain kali, karena toh kibanhi durhaka pada orang tua. Menurut adik Ka'ab ini yang ditanyakan dijawab oleh Rasulullah. Cuma adanya bertakalan dalam hadis mentang tak kontak orangnya, gebi bagian, gebi nikmat oleh Allah melalui orang cik katanya. Jiji hani berbuat baik dengan nikmat itu, bagian itu. Itu durhaka pada orang tuanya. Nyo yang le buat ni katanya orangnya. Mudah-mudahan katanya baik nak lagi nya orang cik itu. Munyo nak lagi nya taubat. Munyo hana ada taubat, habis syurga ada Allah, menikmati syurga pun tak dapat. Produksi Tuan Bandung. Saya pikir itu beberapa hal. InsyaAllah ada. Itu baru satu. Dan ada beberapa lagi dalam tuntunan Rasulullah yang merupakan bentuk-bentuk uququl walidain atau perbuatan yang durhaka dua orang. Demikian barangkali lebih kurang tuan laki maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.